Salam Rahayu, salam Nusantara, dan salam persaudaraan. Nah, ini ya, sugeng siang, kadang putra Rama kula sedaya. Nih, saya akan membahas keluh kesah salah seorang netizen ya. Sebenarnya bionya sendiri ini juga Kadang Putra, cuma Kadang Putra yang bagaimana saya kurang paham. Loh, Kadang Putra kok nggak paham gimana sih Pak De? Gini loh ya, saya langsung ke poinnya aja ya. Karena saya rasa di luar sana itu banyak orang-orang yang kayak beliaunya ini banyak. Banyaknya itu gini loh. Beliaunya ini ya maunya jadi orang Jawa ya, ikut kapribaden kaluhurannya orang Jawa, tapi masih takut dengan Islamnya. Nah, mau menjadi orang Islam yang kafah, takut nanti dibilang orang Jawa lali Jawani. Nah, ini masalah kan, dilema kan gitu. Ya saya bingung Pak De. Saya ini kan dari kecil hidup di pondok Pak De. Saya dari kecil itu diajarinya seperti ini. Saya nggak berani Pak De. Kalau berdoa terus meninggalkan bismillah itu ya jujur saya nggak berani Pak De. Saya kok merasa doa saya itu kayak nggak ada sambungannya gitu loh Pak De. Kalau saya berdoa nggak pakai baca bismillah ini. Apa gitu itu salah ya Pak De? Loh, nggak salah, siapa yang bilang salah? Ya bener, cuma kurang tepat ini. Makanya saya nggak berani ninggalkan Islam saya Pak De. Tapi kalau saya disuruh mutlak saya ngelenggahi kapribaden kaluhuran Jawa yang sama sekali nggak pakai lafadz Arab. Nah, kok jatah saya di sana gimana Pak De? Jatah apa Mas? Ya surga dengan bidadari 75 Pak De. Sing ayune 7 kecamatan 3 kabupaten. Ya apa gitu. Iya, jenengan semua pernah ya ngalami yang kayak gitu. Saya yakin kok jenengan semuanya pernah ya. Jadi gini loh Mas ya. Ya. Gini nih sebenarnya bukan cuma jenengan toh yang pernah konsultasi sama saya seperti itu. Ada banyak Mas, lebih dari 7 orang yang ngomong berkeluh kesah kayak gitu sama saya selama ini. Kalau ya jenengan memang tidak bisa meninggalkan lafadz Arab jenengan, dalam hal ini semua doa harus jenengan sertai dengan bismillah, harus ditutup dengan alhamdulillah. Iya. Masih suka astagfirullahaladzim, masih suka subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar la haula wala quwata illa billahil azim. Ya, jenengan masih suka baca sholawat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad itu. Yang jenengan nggak usah jadi kapribaden kaluhuran, ya kaluhuran Jawa gitu. Jenengan jadi Islam kejawen aja, jadi Islam abangan. Nah, Islam abangan itu kan sekarang terkenal dengan istilah Islam Nusantara. Itu kan ajarannya kayak begitu. Kalau sholat ya seperti apa yang diajarkan sama Kanjeng Nabi, sama Rasulullah, nggih. Pakai lafadz Arab semua, jangan pakai campur-campur bahasa Jawa, bahasa Indonesia, ya. Karena itu ibadah makdo, ya. Ibadah yang sudah diajarkan sama Kanjeng Nabi. Kalau masalah muamalah atau amalan-amalan di luar sholat, yang jenengan bisa
pakai seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Sang sing jati ono saing sureng, itu nggak apa-apa. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Badan-badanku badan rohani kang sifat langgeng wisesa kang sukma purmula, nggak masalah. Iya, itu Islam banget. Ya, jenengan masuk ke situ. Ya. Jadi nggak usah bingung. Lah kalau jenengan memaksakan ikut ajarannya orang Kabupaten Kaluhuran, dalam hal ini ajarannya Kanjeng Romo Sejati ya, Gusti Prabu Heru Cokro. Lah ya apa? Kok jenengan cari jalan sendiri? Memang nggak boleh ya Pak Dewi. Saya baca kunci pakai Bismillah, baca paweling kayak Bismillah. Lah itu tatanannya siapa? Nanti mau baca kunci Bismillahirrahmanirrahim. Gusti ingkang Maha Suci, kula nyuwun pangapura dumateng Gusti ingkang Maha Suci, hanyirnakake tumindak ingkang luput. Nanti turun Bismillahirrahmanirrahim, siji sekti, loro dadi, telu pendeta. Seperti itu. Nanti turun lagi Bismillahirrahmanirrahim, asma sejati jeneng sira miji lo gitu. Sampai tutupan kesingkir juga begitu. Bismillahirrahmanirrahim, hanani rohanane ingsun wujudi wujud, kayak gitu. Nah itu tatanannya siapa gitu. Jangan dijawab kayak kemarin. Apa salahnya Pak D? Saya baca kunci pakai Bismillah. Lu gak ono sing nyalano. Masuk Pak Mudin, Pak Lurah, Pak Camat juga nyalano. Kalau kamu memang maunya seperti itu ya jalankan. Tapi ya nggak ngerti. Itu nanti terus ujung pangkalnya ya apa saya nggak paham. Ujung pangkalnya ya apa gimana sih Pak? Lah tatanannya memang nggak seperti itu. Terus jenengan jalankan seperti itu terus ya apa gitu loh. Kalau jenengan memang merasa tidak bisa meninggalkan ajarannya Islam, dalam hal ini ya yang paling sakral itu ya memang saya tahu ya. Paling sakral itu memang Al-Fatihah, ujung-ujungnya ya Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Seperti yang sudah-sudah itu kan, dari 6.666 ayat jadi 7 ayat di Al-Fatihah, kemudian jadi 1 ayat di Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim itu sudah mewakili 6.666 ayat. Makanya sampai ada kata-kata seperti itu. Barang siapa yang bermunajat, berdoa kepada Gusti Allah, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terus tidak dilambari dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim, maka doa itu akan terputus dari berkah rahmatnya Gusti Allah, kan gitu. Nah jenengan kan kemakan omongan itu kan, kepatri bener di akal pikiran jenengan sama rasa pangrosomu gitu. Ya wis sudah, nggak usah ikut Kabupaten Kaluhuran gitu loh. Ya pakai Islam kejawen aja, ikut Kiai Mat, ikut Gus Aspas ya. Terus ikut ya wis ilmunya wali-wali itu kan ya, ajarannya Kanjeng Sunan Kalijogo itu kan masih seperti itu ya. Nggak apa-apa ya. Di aturan juga diterangkan kok, Gusti Allah itu menciptakan manusia bersuku-suku dan berbangsa-bangsa, dibedakan warna kulit dan bahasanya loh. Jadi dengan adanya bahasa Jawa, bahasa Arab, bahasa Madura, bahasa Cina, basa Londo itu wis gak usah didadekno perkara. Tapi kan ada jalannya sendiri-sendiri gitu loh Mas. Nah itu jalannya. Yang jenengan ini orang ke-11 mungkin yang kayak gini ya, yang nggak kasih tahu gini. Yang lain-lain sudah sadar yang kayak gitu ya. Iya. Makanya Romo sendiri tuh sampai ngeblok, ngasih patokan, masih paugeran yo. Ancene lek kon wani, ya wis wani wae, gak usah wedi-wedi. Tapi lek ancene kon sik keweden, ya wis gak usah belajar wani-wani. Wong sik keweden kok belajar wani-wani. Iya. Lek wani ya wis wani ae, lek keweden ya wis keweden ae. Saya kan sudah pernah konten itu ya, jadi nggak usah saya bahas lagi masalah itu. Kalau jenengan memang merasa tidak berani melangkah ke arah sana, ya wes. Ya. Jenengan nggak usah wani-wani, tapi kalau jenengan memang berani ya wes, nggak usah wedi-wedi. Gitu. Ya, cucu saya berkelahi.
Itu yang saya maksudkan ya. Oh iya. Jujur Pak D, saya ini bukan merasa berani atau nggak berani, cuma saya itu bingung Pak D. Karena saya tahu ajaran kaluhuran nenek moyang saya itu ajaran baik. Nggak mungkin itu saya tinggalkan. Loh kalau jenengan merasa nggak mungkin meninggalkan, ya jenengan jalankan loh. Nah, kalau saya jalankan Pak D, terus sama gimana sama agama saya Pak D? Iya, sama warisan saya nanti kalau saya mati bidadari 70 itu terus ya apa? Lah ya repot saya Pak D. Lah iya, jenengan ini kok urip kok senengannya ruwet gitu ya apa? Ya pantas lah. Leluhur saya dulu, leluhur kita dulu ngomongnya gitu ya Mas ya. Ngomongnya leluhur kita itu dulu ngomongnya gitu ya. Apa tadi ya? Kok hilang ya? Aksara urip co sama aksara urip no ya. Aksara urip co itu apa sih? Nyipta wening, nyipta mandu, nyipta dadi. Kalau pikiran kamu itu ke utara, perasaan kamu ke utara, nanti pasti jadi. Ya, pikiran kamu ke barat, ke Ka'bah ya, ngadep ngulon. Rasamu yo ngadep Ka'bah, yo ngadep ngulon, kok mesti jadi. Samono uga kalau pikiranmu ngadep ngetan, perasaan kamu juga menghadap ke timur, nanti pasti jadi. Sing soro iku lek pikiranmu ngadep ngulon ya, mengarah ke barat, ke Ka'bah, terus perasaan kamu mengarah ke timur. Ya. Ya manjing urip, ya ke surya hidup, ke eka surya. Lah iki bingung ragamu. Ndadeknone lho bingung, ngetutno sing nang kulon apa ngetutno sing nang ngetan. Lah ini di Islam pun juga diajarkan gitu kan. Makanya pelajari semuanya itu secara kafa, ojo dicampur-campur. Lek ngulon ya wis ngulon ae. Wis ngulono kabeh sak pikiranmu, sak perasaanmu, sak ragamu. Depno ngulon kabeh. Itu lebih bagus, tak acungi jempol. Iku wong gak bingung. Ya termasuk kayak Pak D gini ya. Ya iya. Kayak putra-putra waya, putra kaluhuran Kapribaden itu. Kalau di ajarannya agama kan begitu, berislamnya secara kafa. Jadi pikiranmu, rasamu, sak ragamu depno nang kulon kabeh. Nah, kalau ajaran Kapribaden kaluhuran, iya, pikiranmu, rasamu karo ragamu depno nang ngetan. Lah ini simbol ya, ngadep ngetan ngulon itu simbol. Maksud saya itu semuanya itu fokus gitu. Nggak ono kalimat kafa, ojo kewoworan. Ya, lek kewoworan iku ya koyo iku mang lho, ya. Pikiran kamu ke utara, hati kamu ke selatan. Ya, kok ragamu bingung. Ya, ngetutno sing ndi? Ya, rasamu nang kulon, pikiranmu nang timur. Lah ragamu ya ngebo bingung. Ya. Endi sing atine didadekno? Wong wis ngetan kok balik ngulon, ya kan gitu ya. Kon kok tiwas edan tambah gak kelakon. Ngono ae, bingung karepe dhewe. Lah itu mang. Wong wis ngetan kok balik ngulon gitu ya. Tiwas edan ra kelakon. Terusnya gimana Pak D? Semarang kali ini banjir, pekoro ajaran aku kentir gitu ya. Makanya jadi orang itu yang punya ketegasan ya. Kayak apa yang diajarkan sama Rasulullah itu bener, secara kafa, wis ngulon-ngulono. Lek anjen niat dadi Islamu wis gak usah kuwatir kon gak diarani wong Jawa. Kok aku ngene kok aku diarani wong Jawa lali Jawane ya malah bingung ambek ajarane wong manca gak usah direken. Napa kok kon ngreken omongane wong. Nah saya pun juga begitu. Apa sing tak reken?
Aku lek ngetan ya wis ngetan ae, lek ngetutno kapribaden kaluhuran ya wis kapribaden kaluhuran ae. Lah lha apa tak campur rono, tak campur ini, malah kaya wong edan. Di kalimat itu sudah pas itu, semuanya itu seperti itu ya. Ojo dicampur-campur. Ya, soalnya lek mbak campur-campur kok dadine kewoworan. Nah, itu ajarannya leluhur-leluhur kapribaden. Tapi kalau ajarannya Nabi, ya berislamlah secara kafah gitu loh. Ya, itu nggak bingungi kayak gitu. Kan jenengan seperti itulah ya. Itu jenenge kesekso pitung turunan nih. Lah itu loh yang namanya kesekso pitung turunan ya. Sampai saiki bingung karepku dhewe kok Pak Dek. Ate ngadep ngulon itu aku kepikiran sing nang wetan. Engko saya mau menghadap ke barat itu saya masih kepikiran sama yang di timur. Lah ya. Wis toh. Kesekso kabeh kan ragamu, pikiranmu, rasamu, ya pangucapmu, mripatmu, panggungmu barang iki kesekso kabeh. Iya Pak De, pangrunguku iki ya kesekso Pak De. Aku sopering ya Pak De dilolokno ambek kancaku dari aku wong Jawa tapi lang Jawa aku ya. Nah, aku lek ngetutno kapribadane wong Jawa tulen, aku malah dilolokno. Iya, kon kaemen ta, sampe warisamu kok nang kono kok widodari sing ayune 7 kecamatan punjul 3 kabupaten iki sing jumlahe 70 punjul 5 iku gak kaeman. Mikir kamen koyo wong kentir, ya bingung kabeh dhewe. Hah? Bingung karepe dhewe to? Nah, makanya itu Mas ya, supaya sampean nggak bingung, kan banyak ya. Nanti tak bikinkan konten lagi ya. Judulnya 1001. Iya, ini. Ya ini kontennya ya. 1001 jalan menuju arah spiritual ya. Jenengan ikut aja orang-orang Islam Nusantara yang masih pakai Bismillahirrohmanirrohim. Jangan ikutin ajarannya Kanjeng Romo Sejati, Gusti Prabu Heru Cokro. Jenengan nggak bakalan tenang kalau aturannya kayak begitu. Iya. Soal apa? Semua kadang-kadang putro nggak mungkin berbuat seperti itu kalau mereka melakukan satu patrap. Ya. Patrap manembah jati itu tadi, baca kunci pakai bismillah, nambah paling pakai bismillah, jenengan persis kayak itu. Dulu saya juga pernah, ya, omong-omong kayak orang kayak begitu itu. Wis enak-enak diasmo, diasmo ini ditambahi Allahu Akbar, lelak repot. Nah, nanti menjelasmu. Onto warno Allahu Akbar, jeneng sira miji lho, ya apa? Lho. Dikasih tahu kok, nggak ono asmo iku sing koyo ngono iku gak ono. Tapi alasannya saya nggak berani meninggalkan Allahu Akbar lah, gendeng toh. Kisro toh akhirnya, kisro, ya, kisro enggak. Jenengan ini bukan orang yang pertama berkeluh kesah seperti itu, orang ke-11 mungkin ini selama ini ya. Itu yang jenengan harus terapkan bener ya. Coba jenengan ulang-ulangi ini terus cari informasi bener tak orang Islam abangan tuh kayak begini ya, orang abangan ya, jangan Islam putihan ya. Jadi kalau jenengan Islam putihan ya kelompoknya orang kauman itu ya, kelompok golongan rojiun itu ya saya nggak ngerti. Saya itu nggak mau nyala-nyalakan, cuma saya itu mau ngomong di tempat yang benar gitu loh. Jenengan mau Islam putihan sudah putihan aja wis, gak ada Jawa-Jawaan, wis gak usah nyandak ono-coro kok, gak usah nyandak lafaz Jawa, murni Islam. Kabeh lafaz Arab, mulai teko sembahyang sampai dungu dan tetek bengek bahasa Arab. Itu juga lebih bagus. Berarti dia punya prinsip. Ya. Nggak koyo wong kebo bingung. Nah, kalau jenengan merasa nggak mau meninggalkan ajarannya leluhur Jawa, jenengan nggak mau dianggap wong Jawa tapi lali karo Jawa nih, ya ikut Islam abangan naik gitu loh. Jenengan masih bisa sholat 5 waktu,
Kalau berdoa apapun masih bisa pakai bismillah, ya. Mending gitu, jenengan nyaman ya. Rasamu lerep, pikiranmu wening ya. Terus rogomu itu lek ngletrapno nang ngene pengaplikasian setiap hari itu juga nggak gendanjapan gitu. Tapi kalau jenengan ngikutin ajarannya Putra Waya, ajaran-ajaran kapribaden kaluhurane wong Jawa jelas, ya ojo nggawe tatanan dhewe, ojo nggawe aturan dhewe. Ya, malah jenengan ngeklaim kalau Romo Pendeta, Romo Begawan, Romo Resi itu sebenarnya juga orang Islam. Dan jenengan dapat kitab dari mana? Iku lak pikiranmu, mbek perasaanmu ae. Ngomong kayak gitu. Loh iya. Jangan kamu bilang saya sok bener. Enggak, bukan, saya bukan sok bener. Wong saya ini orang akademis kok. Saya ini orang akademis. Apa Pak maksudnya? Loh aku tuh wong spiritual ana gurune, duduk otodidak kaya jenengan-jenengan ngoten. Romoku akeh. Ya, saya juga mempelajari tentang hal itu, gitu loh. Makanya saya bisa bicara seperti ini karena saya orang akademis. Bukan saya anak kuliah loh ya. Di samping saya anak kuliah memang iya, karena saya sendiri dari sastra Inggris sama Jepang. Ya. Yang saya masuk di sini itu dalam hal spiritual. Ya, saya ini punya romo banyak. Dan romo-romo saya itu sering ya, ngajarin saya hal-hal yang seperti yang saya omongkan sekarang ini. Makanya kan berapa kali di konten saya kan saya ungkapkan yang hal yang semacam itu. Saya ini mas ya, saya ini ngomong, saya nggak sekedar ngomong. Saya ini loh sadar saya ini ngomong apa. Aku paham kok sampai apa sing tak omong. Ya, saya paham dengan apa yang saya ucapkan. Di samping itu aku dhewe yang nglenggahi apa sing tak ucap. Aku yang nglakokno, ya saya juga menjalankan, nglakoni apa sing tak pahami. Jadi saya bukan cuma sekedar ngomong, ya. Saya paham dengan semua omongan saya. Saya sadar saya ini ngomong apa. Dan saya juga ngelenggahi semua yang saya bicarakan itu. Intinya saya ngomong itu gawe paugeran, gawe watonan, gak waton ngomong, gak ngomong ngawur tanpa ono paugeran. Paugeran itu apa Pak? Ya kalau orang Islam bilang itu dalil hadis ijok makiyas gitu. Jadi omong itu ada firmannya, ada dalilnya. Ya, ada hadisnya, ada ijokmanya ya pakai kias, pakai dalil nakli dan akli ya, pakai akal pikiran dan nalar logika gitu ya. Jadi gak syukur ngomong kaya wong mendem kecobong ngono enggak. Gimana? Rokokan dulu ya. Ngomong gini kalau nggak rokokan kan nggak enak ya. Sudah ya, jenengan paham nih. Jadi seperti itu mas, supaya jenengan itu tenang ya. Jadi jangan kamu ya, ada dua hukum dulu yang saya waktu di Paterekatan di Pondoknya Romajeng itu yang saya pegang. Yang pertama ya, jangan kamu melakukan sesuatu yang kamu sendiri tidak tahu tentang apa yang kamu lakukan. Intinya apa? Kalau jenengan mau berucap, kalau jenengan mau bertindak, itu alangkah baiknya kalau jenengan itu punya pengetahuan tentang hal itu. Soalnya kalau jenengan berucap dan bertindak terus tidak didasari pengetahuan tentang apa yang jenengan ucapkan dan yang jenengan lakukan, jenengan sudah pasti celaka. Iya. Itu di apa itu di surat An-Naml ya sering itu saya itu ayat-ayat kunci gitu. Terus yang satunya lagi di surat Al-Mu'minun kalau nggak salah, tinggalkan semua perbuatan dan perkataan yang tidak berguna ya. Saya ulangi ya, tinggalkan semua perbuatan dan perkataan yang tidak berguna. Loh Pak De, maksud saya itu menjalankan ilmu kapribaden kaluhurane leluhurku kok perbuatan yang tidak berguna. Lelekku gak perbuatan berguna lah, kok bingung. Lho kudune perbuatan yang berguna iku kon gak bingung. Semua perbuatan dan ucapan yang berguna iku kudune iso gawe ya ayyuhal nafsul mutmainnah, iso nenangno jiwamu, pikiranmu iso wening, rasamu iso lerep. Iku berarti perbuatan dan perkataan yang berguna. Lho wong kene lho bingung karepe dhewe kok. Iku sing mbak arani perbuatan dan perkataan yang berguna. Lah ini lho. Enggak cerdas blas iku apa dadi menungso.
Ayo, dinalar di logika, benar nggak? Kalau kamu merasa itu perbuatan yang benar dan itu adalah perkataan yang berguna, harusnya itu bisa menenangkan jiwamu, isok meningno pikiramu, isok ngelerepno rasa jatimu. Lho wong kon sambatan kok, kon kebingungan kok, sampai kon gak isok turu. Aku kudu yo apa? Lah, apa itu yang disebut perbuatan dan perkataan yang berguna? Nah, ini loh. Sampeyan jarine wong pondokan, mosok sampean gak ngerti kalimat itu. Itu isinya Quran loh sing tak waca. Coba dicari di surat Al-Mu'minun, bener nggak ada ayat yang bunyinya seperti itu? Ya toh? Ya. Itu yang perlu dikritis lain karena digaris besari. Kalau memang yang kamu lakukan itu betul-betul berguna, kalau yang kamu ucapkan itu betul-betul berguna, harusnya bisa membuat jiwa kamu menjadi tenang. Ya, pikiranmu wening, rasamu lerep. Ya, uripmu gak bingungi karepe dhewe. Lah itu. Nah, orang-orang yang semacam itu tuh biasanya kembali ke ayat tadi. Seseorang kalau dia melakukan sesuatu dan membicarakan sesuatu, ya, dan mereka itu mempunyai pengetahuan tentang apa yang mereka ucapkan dan apa yang mereka lakukan, orang ini pasti melakukan, ya, satu perbuatan dan mengucapkan satu perkataan yang berguna. Lu pasti, ayo sampai nalar. Lu iya lo Pak Du, wong orang ini ngomong tahu pengetahuannya, ngerti ilmunya Pak Du. Wong itu jalan bertindak itu berdasarkan apa yang dia tahu. Pengetahuannya itu ada dalil hadis cuk makiasi, ono paugeran nih Pak Du. Ibarat pengacara gitu ada pasal-pasalnya, ya pasti lo. Ya. Ya perbuatan dan perkataan orang itu ya sudah pasti berguna. Iya toh? Tapi kalau macam jenengan gitu ya apa? Bingung karepe dhewe sampai bertahun-tahun. Goleki tata carane, ya apa carane aku ku dadi wong Islam tapi gak sampai lali Jawaku, ya apa aku ki dadi wong Jawa tapi gak sampai ucul kata Islamku lah. Gimana? Stres. Kacau tuh. Kacau. Akhirnya kacau jenengan kalau seperti itu. Sana. Cucu saya. Nggih Mas. Jenengan puter bolak-balik ya. Dibolak-balen ya, bolan-balen konten saya yang ini ya. Nanti saya kasih judul 1001 ya, jalan menuju ya spiritual ya. Banyak ya, 1001 jalan menuju kasampurnan itu. Jenengan nggak usah bingung, semuanya itu bener kok. Seperti yang saya tadi ucapkan itu. Paugerane iku nang aksara urip ca, cipta wening, cipta rasa, cipta dadi. Pikiran rasamu ambek ragamu kedepno kulon. Sudah arahkan ke barat, ke kiblat kalau memang kamu mau ke kiblat. Kalau memang kamu mau ke Kabupaten Kaluhuran sudah hadapkan ke sana semuanya. Ya. Semuanya itu sudah pasti benar. Sana nak. Sana nak. Hah? Mama. Gitu loh. Dan juga paugeran aksara uripna Nur Condro Goib Condro Warsitaning Condro. Apa Pak D? Semua manusia itu kan pasti berharap supaya mendapatkan sinar ilahi robi, mendapatkan kasampurnaning urip dan kasampurnaning pati. Tidak peduli menggunakan agama apapun, tidak peduli menggunakan ajaran apapun. Selama agama dan ajaran itu masih berjalan ya berdasarkan aksara urip lo lirhandoyo paseban jati, hukum-hukumnya dan atur-aturannya itu aturan semesta, aturan dari Tuhan yang Maha Esa. Berarti itu sudah perbuatan yang benar ya. Jadi nggak perlu lah jenengan iku bingung karepe dhewe. Oh berarti aku dadi wong Islam iku ya lirhandoyo paseban jati ya Pak. Iya,
Masuk kon dadi kapribaden kaluhuran iku ya oleh Handaya Paseban Jati. Itu berarti kamu berjalan di atas tuntunan ilahi Robi. Enggak berjalan di atas tuntunan demit ombe iblis, setan dajal, setan keparat itu ndak. Kamu mau jadi orang Kristen, mau jadi orang Hindu, mau jadi orang Buddha, mau jadi orang Konghucu, selama semua ajaran dan hukum-hukumnya itu masih lir Handaya Paseban Jati, ya. Mengajarkan hukum-hukum, menggunakan hukum-hukum yang benar berdasarkan ya sabda-sabdanya Gusti Kang Maha Suci atau ilahi Robi itu tadi ya, Tuhan semesta alam, ya itu berarti ajaran bener. Ngapa sampean kok bingung karepe dhewe? Ya. Nggih? Islam itu saya Islam ae, Kristen ae, Hindu ae, Buddha ae. Lek kepengin kapribaden kaluhuran ya wis kapribaden kaluhuran ae, gitu loh. Wis enggak usah kewoworan sing enggak karu-karuan, enggak usah kecampur-campur yang enggak karu-karuan yang malah bikin jiwa kamu menjadi panik, gitu loh. Gitu. Ya itulah yang saya ngomong toh. Makanya kan yang ngomong itu ngucapnya gitu. Lek kon sik wedi wis gak usah wani-wani gitu loh. Lek kon nancene wis wani, terus apa meneh sing mbak wedeni wong wis wani kok. Nggih. Paham nggih Mas nggih? Kok bingung karepe dhewe gitu. Ya enggak boleh lah. Sing asik ngono lho, Bro, gitu. Urip kok gak ono asike blas ngono. Kok lek gak kebingungan mesti keweden karepe dhewe. Urip kok senengane bingung dan wedi ya apa? Kan enggak boleh ya, katanya waswasil konas. Ya was-was itu datangnya dari setan. Sampean malah senengane urip was-was ya, keweden karo kebingungan. Ya apa gitu loh. Ayo disucikan dulu badannya, adus keramas, mandi air kembang. Oh diancur-ancur kali jagir. Nanti kalau kasucian itu sudah dapat, nah baru merenung, tafakur. Patrap semet disuci lungguh silo, ngadep ngetan tak ngadep ngulon, terus ditakoni dhewe awake. Aku iki enake ngadep ngulon tak ngadep ngetan. Aku meloke sing lafat Arab apa lafat Jawa, gitu loh. Engko lak ketemu gitu. Engko lek wis ketemu Pak Dul, lek wis ketemu dicekel iku aksara uripmu, kudu mantep, madhep, manembah, madhep lan tetep. Wis aja tola-tole meneh. Wong wis mantep madhep kok mosok sik tola-tole. Wis ngetan lek ngulon-ngulon. Nggih, sampun nggih. Wong kok senengane bingungisasi ya apa men iki. Urip bingung kok seneng. Urip kok aja seneng urip bingung ambek urip kepeden. Iku padha ambek mlebu neraka janganan. Ngono lho. Urip kok keweden yo kebingungan, nek kebingungan yo keweden. Ya panjenengan. Salam Rahayu, salam Nusantara dan salam persaudaraan.